Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara ternak dulu atau ikut lomba dulu? Pertanyaan ini pernah diungkapkan teman di sosial media, dan juga ada yang japri ke saya minta jawaban. Oleh karena itu, dalam video singkat ini saya akan mencoba menjawabnya. Tapi saya minta pantau terus video ini sampai akhir, jangan dilihat sekilas saja, karena takutnya akan tidak sama pemahaman dengan apa yang saya sampaikan. Ternak dulu atau lomba dulu? Ini tidak akan muncul pertanyaan seperti ini kalau kita tidak memahami goals atau ending dari tujuan puter pelung itu sendiri. Sekilas, orang yang beli puter pelung di saya ada beberapa tujuan. Yang pertama, mungkin dia suka atau hobi. Ketika dia melihat video puter pelung, atau ketika ada temennya yang punya puter pelung, atau ketika dia melihat ada lomba puter pelung, dia ingin beli dan memiliki puter pelung. Sehingga ketika dia sudah mendapatkan puter pelung dan burung itu sampai di rumahnya, lalu manggung dan dia mendengarkan, dia sudah mendapatkan goals atau tujuan yang dicapainya. Ada juga pembeli yang ingin beli puter pelung karena dia suka ternak. Sebelumnya dia mungkin punya beberapa hewan yang dia ternakkan, kemudian karena ramainya puter pelung ini, dia mencoba peruntungan dengan ternak puter pelung. Kemudian ada juga orang yang beli puter pelung dengan membeli gacoan, atau karena dia ingin ikut lomba. Dalam lomba ada banyak yang menjadi kesenangan kita. Kalau saya sendiri dalam lomba sih, pertama karena ada adrenalinnya. Ketika burung ada di atas gantangan, kemudian bunyi, lalu dipantai oleh juri, itu ada perasaan tersendiri ya bagi saya ya. Jadi ada adrenalin tersendiri ketika kita menggantangkan burung. Kemudian dalam lomba juga ada kebanggaan. Ketika burung kita menang, lalu kita mendapatkan piagam dan piala, di lain hadiah dan sebagainya, itu ada kebanggaan tersendiri. Kita bisa memoncerkan atau memenangkan burung kita. Dari berbagai hal tadi, kalau saya pantau kenapa ada pertanyaan ternak dulu atau lomba dulu, ini pasti kaitannya ada dalam penjualan anakannya. Nggak mungkin dong kalau tidak ada penjualan, tidak ada ending berupa finansial, kita bertanya lomba dulu atau ternak dulu. Ya kalau nggak ada finansial, nggak ada penjualan, ya kembali ke tujuan jenengan. Jenengan suka di lomba, ya udah lomba dulu aja, beli gacoan aja. Kalau jenengan suka dengan ternak, ya ternak aja, nggak usah ikut lomba dan lain sebagainya. Tapi kalau endingnya adalah kita bisa menjual anakan burung, kita bahas di sini. Belum subscribe? Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini dan klik like jika Anda suka, lalu bagikan ke semua sosial media Anda. Seperti pada video saya yang lalu, dalam menjual anakan puter pelung, kita harus memahami akan adanya soft selling dan hard selling. Hard selling ini adalah penjualan secara langsung. Artinya kita posting di sosial media, kita menawarkan burung kita ke teman melalui WA dan sebagainya. Ini kita sebut sebagai hard selling. Dalam hard selling, kita harus memahami betul tentang bagaimana cara perekaman yang bagus. Ingat, perekaman yang bagus ini bukan menipu ya.
Perekaman yang bagus ya kita ngerekam apa adanya, tapi kita cari titik poin nilai terbaik dari burung kita, bukan burung kita seadanya lalu kita olah sehingga jadi bagus. Bukan, itu penipuan namanya. Tapi kita olah burung kita sehingga dia bisa memaksimalkan bunyinya, baru kita rekam. Kemudian kita posting di jam-jam tertentu. Kalau orang bilangnya di high season, jam 6, jam 7 pagi, jam 12 siang dan sebagainya, pasti beda hasilnya. Kemudian yang kita perlu perhatikan juga dalam hard selling adalah di mana kita posting. Banyak komunitas, grup yang ada di sosial media, di Facebook, kemudian di Twitter kalau ada, kemudian di WhatsApp grup kalau ada, dan lain sebagainya. Ini banyak. Misal nih, kita gabung atau join di sebuah grup komunitas puter pelung, ini ada 2 poin. Poin pertama, karena memang ada kedekatan batin, mungkin karena kita sama lokasinya, kemudian satu komunitas atau satu organisasi, kemudian satu lokasi dan sebagainya. Yang kedua, kita melihat komunitas itu besar sehingga ketika kita posting bisa menaikkan feedback atau memiliki feedback yang banyak, sehingga kemungkinan adanya transaksi itu besar. Itulah tentang hard selling. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan ternak dulu atau lomba dulu. Kita masuk ke soft selling. Nah, ini baru ada hubungannya. Soft selling itu adalah sebuah cara bagaimana kita menancapkan brand image kita atau brand bit farm kita ke orang lain. Cara yang paling mudah adalah dengan lomba. Ketika kita lomba dan kita menang, kemudian kita ada pengumuman kejuaraan, atau kita posting foto kita dengan menggunakan membawa piala dan piagam, itu sebuah cara untuk menaikkan brand awareness kita ke sosial media. Orang jadi tahu, oh ternyata burungnya bagus. Orang baru tahu, oh ternyata burungnya bisa menang, dan lain sebagainya. Sehingga orang tersebut akan beli anakan di kita. Cara selanjutnya adalah dengan membeli anakan dari indukan yang pernah juara, kembali lagi ke lomba lagi. Jadi intinya, kalau jenengan ingin memiliki anakan yang mahal, selain dengan kriteria yang bagus tadi, adalah memiliki pembuktian dengan piala dan piagam di lomba. Jadi pada intinya, kalau kita bicara tentang bagaimana menjual anakan yang mudah, ternak dulu atau lomba dulu, monggo terus terang jenengan. Yang jelas menaikkan nama adalah penting, baik itu dengan cara lomba ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk jenengan semuanya, dan puter pelung apapun komunitasnya, apapun organisasinya, kita support, dan semoga semuanya bisa mencapai apa yang diinginkan. Terima kasih, semoga puter pelung tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.